Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang relate banget sama kehidupan kita sehari-hari, yaitu gimana sih caranya bertahan dari tekanan gaya hidup modern, tapi hati kita tetap bisa tenang dan bersih. Yuk kita lihat gimana kebijaksanaan dari masa lalu ternyata punya jawaban yang super tajam buat masalah kita di abad ke-21 ini. Coba jujur deh, pernah nggak sih kalian atau mungkin orang yang kalian kenal ngepost foto lagi ngelakuin perbuatan baik di medsos, tapi di dalam hati ada sedikit harapan buat dapat banyak likes atau pujian di kolom komentar? Di era digital sekarang ini, batas antara niat yang benar-benar tulus sama keinginan buat sekedar pamer itu kadang tipis banget kan? Terus gimana sih sebenarnya standar hati yang benar-benar tulus itu? Nah, buat ngejawab pertanyaan itu, materi kita punya satu cerita yang epik banget dari zaman dulu. Bayangin, suatu hari pas Rasulullah lagi duduk bareng para sahabat di Masjid Nabawi, tiba-tiba beliau nunjuk ke seorang pria biasa yang kebetulan lagi lewat dan bilang kalau pria itu adalah penghuni surga. Wah, langsung geger dong. Pernyataan ini bikin para sahabat super penasaran. Siapa sih orang ini? Apa jangan-jangan dia punya amalan ibadah rahasia yang nonstop siang dan malam? Saking keponya, ada satu sahabat bernama Abdullah bin Amr bin As yang sampai bikin strategi investigasi. Setelah pria yang sama disebut-sebut bakal masuk surga selama 3 hari berturut-turut, Abdullah memutuskan buat ngebuntutin pria itu dan minta izin nginep di rumahnya selama 3 malam penuh. Tujuannya cuma satu, dia pengen ngeliat langsung rutinitas harian si calon penghuni surga ini. Apakah dia sholat tahajud semalaman suntuk, atau jangan-jangan dia puasa setiap hari? Tapi tebak apa yang terjadi? Setelah 3 hari berlalu, Abdullah tuh malah kebingungan banget. Ternyata pria itu nggak ngelakuin ibadah ekstra yang gimana-gimana. Rutinitasnya tuh benar-benar biasa aja. Pas akhirnya ditanya apa rahasianya, jawaban pria ini jadi plot twist di cerita kita. Dia bilang dia nggak punya amalan khusus, tapi dia punya satu prinsip. Dia nggak pernah nyurangin orang lain, dan dia nggak pernah punya rasa iri, dengki, atau hasad ngelihat rezeki orang lain. Wow, jadi rahasianya bukan ibadah fisik yang ekstrim, melainkan hati yang benar-benar bersih tanpa noda. Oke, dari cerita tadi kita bisa tarik benang merahnya. Perjuangan terbesar kita itu sebenarnya bukan cuma soal ngumpulin pahala, tapi gimana kita merangi penyakit di dalam batin kita sendiri. Ada beberapa jebakan modern yang harus banget kita hindarin kalau mau hidup tenang dan bermanfaat, kayak sifat foya-foya, ria, sum'ah, sombong, dan iri haki. Jebakan-jebakan inilah yang diam-diam bisa ngerusak diri kita dari dalam. Yuk kita bedah jebakan pertama, urusan dompet alias harta. Teks kita ngebahas dua konsep yang sering banget ketukar, yaitu tabzir dan israf. Tabzir itu gampangnya pemborosan buat hal-hal yang salah atau malah dilarang. Mau nominalnya sekecil apapun, kalau peruntukannya salah, yaitu tabzir. Beda lagi sama israf. Kalau israf itu ngebakar duit secara berlebihan lewatin batas wajar, meskipun barang yang dibeli itu sebenarnya boleh-boleh aja. Paham bedanya kan? Memahami hal ini tuh penting banget biar kita nggak gampang kejebak rayuan konsumerisme. Kalau di dunia nyata, pola pikir kayak gini gampang banget kelihatan. Di satu sisi, ada dorongan buat belanja terus-terusan demi gengsi, beli barang-barang branded yang mungkin fungsinya aja kita nggak butuh. Tapi di sisi ekstrem lainnya, ada juga orang yang saking terobsesinya sama harta, kerjanya cuma numpuk-numpuk dan nimbun barang, sampai akhirnya tenggelam di tumpukannya sendiri. Dua-duanya jelas mencerminkan sikap yang nggak sehat dalam ngelola kekayaan. Dan kalau kalian mikir ini cuma penyakitnya orang kaya raya doang, wah, salah besar. Sumber materi kita ngebawa isu ini ke hal-hal yang super membumi di abad ke-21. Pernah nggak sih pas datang ke kondangan, kalian ngambil makanan banyak banget karena takut kehabisan, ujung-ujungnya malah nggak habis dan kebuang. Itu israf loh. Atau seberapa sering kita buang-buang kuota internet buat nge-scroll hal yang sama sekali nggak penting. Atau pakai perhiasan emas berlebihan di semua jari cuma buat pamer. Ini bukti nyata gimana jebakan itu udah nyusup ke rutinitas harian kita. Jadi, ini bukan sekedar kelas manajemen keuangan ya. Ini masalah spiritual yang levelnya udah dalam banget. Coba dengerin. Ada kutipan ayat Al-Quran dari surah Al-Isra ayat 26 dan 27 yang negesin banget. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan. Kata-katanya lumayan bikin merinding kan? Ini ngingetin kita kalau ngabisin harta secara ugal-ugalan itu adalah cerminan sifat buruk yang benar-benar nggak disukai sama Sang Pencipta. Terus kenapa aturannya seketat itu? Karena efek rusakannya itu nyata, nggak cuma buat diri sendiri, tapi juga buat orang di sekitar kita. Kalau kita terus-terusan nurutin gengsi, kita bakal terlalu sibuk ngejar dunia sampai lupa akhirat.
Belum lagi, pamer itu bisa mancing rasa iri dari orang lain yang lihat, yang ujung-ujungnya bikin konflik sosial. Secara psikologis, gaya hidup foya-foya itu rawan banget bikin stres dan frustrasi pas uangnya habis. Dan yang paling ironis, ketakutan akan kehabisan uang justru bakal mengubah kita jadi orang yang pelit. Coba deh rasain bedanya. Bayangin ada orang yang kerjaannya cuma numpuk uang sendirian, ngerasa bangga di atas tumpukan hartanya, padahal di luar sana banyak yang lagi kesusahan. Itu kan rasanya sepi banget dan egois ya. Terus, bandingin sama orang yang milih gaya hidup sederhana, yang bisa ketawa lepas dan nyapa tetangga tanpa mikirin beban materi. Kebahagiaan dan koneksi yang tulus itu justru datang pas kita nggak diperbudak sama harta. Sifat nimbun harta karena takut miskin tadi ternyata punya sejarah yang lumayan gelap. Ada satu hadis dari Jabir bin Abdullah yang ngasih peringatan tajam, jauhilah sifat kikir, karena kikir telah mencelakakan umat sebelum kalian. Masuk akal banget kan? Pas orang panik bakal kehilangan hartanya, mereka jadi berani ngehalalin segala cara, bahkan sampai nyakitin orang lain. Kepelitan itu bener-bener bisa ngehancurin sebuah komunitas dari dalam. Tapi tenang aja, materi kita nggak cuma ngasih lampu merah kok, ada solusi praktisnya juga. Gimana sih cara ngerem hobi foya-foya dan pamer ini? Ada 4 langkah gampang. Pertama, biasain bikin skala prioritas. Mana yang beneran butuh, mana yang cuma pengen. Kedua, rajin-rajinlah bersedekah, karena ini ngelatih empati kita. Ketiga, jalani hidup yang simple-simple aja. Dan keempat yang paling penting, selalu bersyukur. Entah itu lewat hati, ucapan, atau perbuatan kita sehari-hari. Nah, ini poin yang jelek banget. Terutama buat kalian yang masih ada di bangku sekolah atau kampus. Ingat ya, kekayaan, bakat, bahkan kepintaran kita itu literally cuma titipan. Semuanya itu harus dikelola dengan benar, bukan buat jadi bahan kesombongan. Nggak perlu deh merasa paling superior atau paling jago dari teman-teman yang lain. Kuncinya cuma satu, kerendahan hati. Atau yang biasa disebut tawadu. Sekarang yuk kita geser sedikit ke bahaya tersembunyi berikutnya. Pas kita lagi asyik-asyiknya selfie di depan kaca atau ngerekam kegiatan kita, pernah kepikiran nggak sih? Sebenarnya kita ini lagi tampil buat siapa? Buat Tuhan atau cuma demi dapat tepuk tangan dan validasi dari followers kita? Hati-hati, ini bisa jadi gerbang masuknya penyakit hati yang super halus. Penyakit hati yang pertama di kategori ini namanya sum'ah. Kalau dibedah dari bahasanya, sum'ah ini akar katanya berarti memperdengarkan. Jadi, ini tuh kelakuan di mana kita sengaja cerita-cerita atau nyebarin kebaikan yang udah kita lakuin secara verbal dengan harapan di sudut hati yang terdalam, orang-orang bakal ngasih pujian dan ngakuin betapa baiknya kita. Nah, kebalikannya, kalau sum'ah tani itu versi audionya, sekarang kita bahas versi visualnya, yaitu riya. Riya ini berasal dari kata menampakkan. Artinya, kita ngelakuin suatu perbuatan baik atau ibadah, terus sengaja kita pamerin biar dilihatin orang banyak. Niatnya udah geser, bukan lagi tulus, tapi murni pengen dapet cap orang baik dari manusia. Terus kenapa sih pamer ini level bahayanya tinggi banget? Teks kita nyatet kalau Rasulullah bahkan ngasih julukan ngeri buat riya, yaitu syirik hafi atau syirik yang tersembunyi. Disebut tersembunyi karena letaknya ada di dalam niat kita. Dari luar, orang mungkin kagum ngelihat kebaikan kita, tapi diam-diam niat dibaliknya udah rusak parah. Dan yang bisa ngelihat kerusakan itu cuma Tuhan. Efek spiritual dari kebiasaan pamer ini juga nggak main-main fatalnya. Ibarat kata Al-Quran, nyebut-nyebut kebaikan demi dapat pujian itu bakal ngebatalin dan ngehapusin semua nilai kebaikan yang kita lakuin. Nol besar. Diibaratin kayak debu tipis di atas batu yang licin, terus langsung ludes ke sapu hujan deras. Sayang banget kan, capek-capek berbuat baik tapi nggak dapat apa-apa karena niatnya udah belok duluan. Pada akhirnya, semua obrolan kita hari ini bermuara ke satu pemikiran penting. Jadi sebagai penutup sesi kita kali ini, saya mau ngajak kalian mikir sejenak. Di tengah riuhnya dunia modern yang penuh sama godaan pamer dan haus validasi ini, sebelum kalian bertindak, sebelum kalian neken tombol post, atau bahkan sebelum berbicara, coba tanya lagi ke diri sendiri. Untuk siapa sebenarnya hati kalian sedang bekerja? Sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.